Oke, semuanya dengarkan ya. Jadi di sekolah kita SD Negeri 116 Palembang sudah ada pembentukan tim penanganan dan pencegahan kekerasan di sekolah. Ingat ya, di sekolah. Jadi kalau terjadi kekerasan di sekolah nanti bisa melapor ke tim penanganan. Nah, tim penanganannya ini dari pertama itu dibentuk untuk menangani kasus-kasus kekerasan di sekolah, terutama di sekolah kita ya, di SD Negeri 116 Palembang. Nah, ini bekerja sama dengan kepolisian dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Ya, paham ya? Karena semester 1 sudah pernah Bapak jelaskan bahwasanya sudah ada undang-undang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya tahun 2023 yang terbaru. Di situ mengatur tentang bullying ya, tentang pembulian. Pembulian itu merupakan salah satu kekerasan yang ada di sekolah paling banyak. Nah, perlu anak-anak ketahui ya, kekerasan itu terbagi jadi dua. Jadi berapa? Dua. Kekerasan dalam bentuk bullying ya, dan juga kekerasan dalam bentuk seksual. Paham? Ada berapa? Dua. Dalam bentuk bullying sama dalam bentuk seksual. Nah, kekerasan dalam bentuk bullying itu sendiri dibagi ada 4. Ya, sudah pernah Bapak jelaskan ya. Ada 4 ya, bullying itu ada 4 kekerasan bullying. Yang pertama, kekerasan bullying secara verbal atau secara kata-kata. Jadi ngata-ngatain orang itu namanya juga termasuk kekerasan atau bullying dalam bentuk kata atau kalimat. Ya, paham ya? Selain verbal, yang kedua ada dalam bentuk fisik. Nah, kalau dalam bentuk fisik kan kelihatan ya. Dalam bentuk fisik ini kekerasannya banyak. Ya, menjotos, menjegal, mendorong, menendang, membody, kecuali dalam olahraga. Kalau olahraga itu kan sudah ada peraturan sendiri. Misalkan main bola, kena body, kena sliding, yaitu permainan ya. Tapi di luar konteks permainan olahraga ya, dan dilakukan dalam bentuk sengaja. Kalau tidak sengaja ya enggak, namanya tidak sengaja berarti bukan kekerasan, tapi dalam bentuk sengaja. Bullying itu kan dalam bentuk sengaja melukai ya, sengaja menendang, sengaja memukul, sengaja mencubit, sengaja mendorong. Nah, itu namanya kekerasan dalam bentuk fisik, bullying ya. Paham ya? Yang ketiga, kekerasan atau bullying dalam bentuk cyber ya, cyberbullying atau dalam media sosial atau online. Paham ya? Paham ya? Jadi punya grup WA atau punya WA, SMS, telepon ataupun Instagram dan lain-lain. Nah, di situ kalian ngata-ngatain orang ya. Itu kena itu malah double ya, kenanya pasalnya double. Pasal kekerasan bullying cyber sama undang-undang ITE ya, elektronik ya. Paham ya, itu double. Kalau internet itu double kenanya. Kalau pertama ngata-ngatain orang, kedua kena undang-undang ITE ya. Ngata-ngatain, telepon, mengancam, kemudian dan lain-lain, mengirim gambar-gambar dan lain-lain ya, dalam bentuk ancaman dan bullying itu ya. Ketiga cyber. Keempat dalam bentuk sosial atau relationship atau sosial. Apa namanya? Mengucilkan, mengabaikan ya, acuh tak acuh ya, dimusuhi. Misalkan ini berkelompok, oh ini nggak usah temenin ini. Nah, itu termasuk kekerasan dalam bentuk sosial, bullying dalam bentuk sosial. Paham ya? Nah, kemudian siapa yang bisa menjadi pelaku dan juga korban? Semuanya bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban. Bisa menjadi siswa, bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban. Ya, guru juga bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban. Sama, orang tua juga sama, bisa menjadi pelaku, bisa juga menjadi korban. Jadi kita diharapkan lebih bijak ya, lebih hati-hati dalam berinteraksi sosial. Ya, terutama hindari yang adanya kekerasan, bullying. Paham ya? Jadi ada 4. Ingat-ingat ada 4. Nah, gimana kalau misalkan ini terjadi? Nah, kalau di luar sekolah
tua atau ke RT, RW atau langsung ke kepolisian. Nah, itu boleh. Atau ke Dinas tadi Perlindungan Anak dan Perempuan. Itu juga yang menangani tentang kasus kekerasan pembulian. Kalau di lingkungan sekolah, terjadi di lingkungan sekolah, nah itu tadi sudah Bapak katakan, yang pertama ada timnya ya. Timnya itu pembinanya itu ada berfungsi, dan ada anggota-anggotanya. Kemudian kalau tidak, yang paling dekat berarti kalau terjadi sesuatu kekerasan pembulian, melapornya kepada wali kelas yang terdekat ya. Wali kelas, atau jika tidak ada, bisa langsung ke kantor, ke guru piket atau ke guru yang ada. Ataupun bisa langsung ke kepala sekolah ya. Kalau melihat ataupun mengalami, paham? Melihat ataupun mengalami. Kalau melihat berarti orang lain yang menjadi korban kan, kalian lihat, oh itu ada kekerasan, nah, kalian langsung lapor. Atau kalian sendiri menjadi korban, mengalami, saya habis diapakan, gitu. Boleh langsung melapor. Nah, maka nanti gurunya atau timnya akan menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti gimana? Pertama dipanggil, bukti-buktinya apa, keterangannya apa ya. Kemudian diberikan sanksi disiplin dulu, peringatan ya. Pertama dikasih peringatan. Kalau terulang kembali, maka orang tuanya dipanggil, dikasih peringatan kedua. Ya, peringatan kedua. Nanti setelah yang ketiga, maka kepala sekolah turun tangan. Nah, kepala sekolah mempunyai kebijakan sendiri ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa mengajukan ataupun menolak. Jadi kepala sekolah punya pemikiran sendiri, punya kebijakan sendiri. Nggak tahu nanti dia sanksinya apa, kita tidak bisa mengintervensi ya. Apakah langsung dikeluarkan atau gimana, kita tidak tahu. Itu kebijakan kepala sekolah. Jadi itu tadi ya, sudah Bapak ingatkan. Ini kita sosialisasi supaya di kelas ini, pertama minimal di kelas ini tidak terjadi yang namanya pembulian, baik dalam teman sesama kelas, satu kelas, ataupun teman di luar kelas, baik adik kelas kalian ataupun teman satu angkatan kalian ya. Paham ya? Ini yang pertama, pembulian ya, kekerasannya ya. Penanganannya tadi, penanganan sama pencegahannya tadi. Pencegahannya kalau bisa kalian hindari ya, bermainlah atau bergaulah dengan cara yang positif, yang baik-baik ya. Yang nggak baiknya ditinggal, nah, karena tidak ada manfaatnya ya. Kalian tidak ada manfaatnya, kalian melakukan kekerasan nggak ada manfaatnya. Yang ada kalian rugi sendiri. Apakah kalian dapat uang? Dapat ranking? Dapat nilai? Tidak kan? Terus dapat apa? Dapat masa? Terus dapat masalah. Capek masalah, dapat buku. Dipikir, jadi mikirnya jangka panjang ya. Tidak akan dapat apa-apa. Kalau mau berprestasi dalam hal kekerasan, bisa kalian salurkan dalam olahraga, yaitu ada boxing ya, tinju, ada MMA. Nah, itu kalau kalian menang dapat hadiah, ya kan? Atau ikut lomba apa? Nah, itu kalau di sekolah nggak ada apa-apa, kalian rugi, malah dapat hukuman, nggak dapat apa-apa. Paham ya? Itu jadi pencegahan yang pertama dari diri kalian sendiri harus sadar bahwa melakukan hal-hal yang buruk itu tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian penanganannya gimana? Penanganannya tadi kata Bapak, kalau melihat atau mengalami, penanganannya yang pertama kalian kalau di sekolah lapor ke guru. Nanti guru yang akan menindaklanjuti. Terusnya ya, kalau di luar sekolah, nah itu luar sekolah itu terserah kalian ya. Kalau kalian mau lapor atau tidak, kalau mau lapor berarti langsung orang tua atau nanti langsung ke RT, RW, kepala desa, atau langsung ke polisi dan lain-lain. Itu kebijakan orang tua kalian sama kalian sendiri kalau di luar sekolah. Tapi kalau terjadi di dalam sekolah, maka guru yang akan bertindak, yang punya wewenang ya. Nanti akan diapakan itu sesuai peraturan nanti. Itu ya. Yang pertama tadi kekerasan dalam bentuk bullying, kita bahas. Yang kedua, kekerasan dalam bentuk seksual ya. Kalian sudah kelas 6, sudah belajar kemarin di tema 6 beberapa ciri-ciri masa remaja dan masa pubertas. Di mana masa remaja ini kalian mulai awal fase menginjak masa dewasa, di mana muncullah sesuatu yang baru ya, yang pada masa anak-anak belum pernah terjadi ataupun belum mengalami. Nah, pada tahap ini kalian mulai mengalami, mulai terjadi. Nah, jadi lebih dijaga, lebih disesuaikan lagi ya bergaulnya dan lain-lain. Karena rentan kaitannya dengan kekerasan seksual.
kekerasan seksual itu terjadinya pada mulai anak akhir SD, SMP, SMA. Ya, itu banyak sekali karena kurangnya pengetahuan tentang masa pubertas, ya. Maka harus dijaga, ya, baik laki-laki maupun perempuan sama, ya. Bisa terjadi sesama laki, sesama perempuan atau lawan jenis. Itu bisa saja terjadi lumrah, ya, pada zaman sekarang karena kita ini berada di zaman akhir. Kita ini sudah di zaman akhir, paling akhir. Tinggal menunggu tanda-tanda kiamat satu persatu terjadi, ya. Nah, oleh karena itu makanya di zaman sekarang itu apapun itu mudah didapatkan, ya, dan lewat internet, informasi, ilmu dan lain-lain. Makanya kita harus bijak, ya, dalam menerima suatu informasi. Nah, kekerasan seksual ini sering terjadi, tetapi korbannya ini dia tidak tahu bahwa kalau dia menjadi korban kekerasan seksual. Itu tadi, padahal hal tersebut merupakan hal kekerasan seksual. Nah, jika terjadi sama kayak bullying tadi, ya, kalian kalau terjadi di sekolah, kalian melapor ke wali kelas atau ke guru piket atau langsung ke kepala sekolah jika hal tersebut terjadi di sekolah. Baik kalian mengalami sendiri ataupun melihat orang lain, ya, tapi di lingkungan sekolah. Karena wewenang guru dan kepala sekolah cuma di lingkungan sekolah. Nah, kalau di luar lingkungan sekolah nggak punya wewenang lagi, ya. Itu wewenangnya di RT, RW atau kepala desa atau kepolisian. Paham, ya? Kalau kalian lihat atau terjadi di luar sekolah, itu tadi maka lapor ke orang tua atau ke RT, Pak RT, Pak RW, kepala desa atau polisi. Itu, ya, kalau terjadi kekerasan seksual. Apa sih contohnya, ya, kekerasan seksual? Sama, kekerasan seksual juga ada 4 kayak bullying, ya. Yang pertama kekerasan seksual dalam bentuk verbal atau kata-kata, ngata-ngatain, oh ininya besar, ininya kecil, ini itu, ya, nggak perlu balas sebutin. Nah, itu termasuk kekerasan seksual dalam bentuk verbal atau kata-kata. Paham, ya? Misalkan ngomong alat kelamin, ngomong body ini. Nah, itu termasuk kekerasan seksual. Paham, ya? Dalam bentuk kata atau verbal. Kalian laporin. Kalau bisa, tolong pegang video minimal ada saksi 2 orang, ya. Kamu lihat, terus ada saksi juga lihat. Nah, itu kena, itu sudah. Meskipun nggak ada foto atau video, ya. Ada saksi 2 saja, ya, saksinya 2 minimal, ya. 3 sama kalian berarti, ya. Kalau nggak ada saksi susah, ya. Kalau nggak ada saksi berarti harus ada bukti yang lain berupa video atau foto, ya kan? Nah, tapi kalau ada saksi itu 2 orang minimal itu sudah kena, itu, ya, kena undang-undang kekerasan seksual. Hanya kata-kata. Kemudian yang kedua fisik. Nah, fisik ini yang paling banyak dilakukan, ya. Fisik berarti mulai dari memegang, menyentuh dan apapun itu, ya. Itu, ya. Nah, itu juga harus ada saksi juga minimal 2 orang karena kalau ada saksi antara berbohong ataupun benar, kita nggak tahu cara membuktikannya kalau tidak ada saksi atau bukti yang lain atau rekaman atau foto. Itu, ya. Paham, ya? Jadi fisik ini yang paling banyak, fisik, ya, fisik. Kan kemarin Bapak pernah jelaskan juga apa sih anggota fisik yang boleh dan tidak boleh, ya, dipegang oleh teman, oleh orang tua sendiri pun, oleh apalagi oleh yang nggak dikenal. Gantian pegang ini. Sudah tahu, ya, baik perempuan atau laki-laki. Pernah kan sudah Bapak kasih tahu, ya, semester 1 itu, ya. Sudah pernah Bapak kasih tahu mana anggota-anggota termasuk laki-laki juga, perempuan juga, ya, yang tidak boleh dan boleh, ya kan? Nah, terus yang ketiga dalam bentuk cyber juga, ya, dalam bentuk cyber atau internet. Kekerasan seksual dalam bentuk internet gimana contohnya? Itu tadi mengetik kata-kata yang merujuk pada seksualitas, ya, atau mengirim gambar-gambar porno, video porno, gambar-gambar telanjang, nggak pakai apa-apa, itu, ya. Itu termasuk kekerasan seksual. Ataupun stiker di WA kan ada stiker, ya, ngirim-ngirim. Nah, ada gambar apa, kata-kata apa itu mudah, itu kalau di internet sangat mudah
screenshot, bisa malah mudah ya. Jadi untuk mengambil buktinya mudah sekali. Jadi lebih hati-hati kalau di internet, bisa langsung kena kalian ya. Paham ya? Karena internet itu mudah sekali dilacak, buktinya mudah didapatkan. Ya, jadi lebih hati-hati kalau dalam bersosial media. Itu ya. Nah, yang keempat itu tadi sama, yaitu dalam hal sosial ya. Maksudnya rame-rame kekerasan, merundung, rame-rame kekerasan seksual, mengata-ngatain dalam bentuk kata-kata, fisik, itu ya, itu juga bisa kena dalam bentuk sosial tadi, rame-rame. Paham ya? Kalau terjadi ataupun kalian yang mengalami, tapi semoga tidak mengalami ya. Kalau mengalami ataupun terjadi maka langsung melapor ya. Kalau pencegahannya gimana? Pencegahannya kalian harus punya, yang pertama apa? Harus sadar diri kalau yang dilakukan itu merupakan kekerasan seksual. Harus paham dulu apa sih kekerasan seksual itu tadi ya. Tadi yang empat tadi. Terus menyentuh dalam kata-kata. Sudah tahu? Terus gimana mencegahnya lagi? Mencegahnya gimana? Mencegahnya kalian harus bisa. Yang pertama harus bisa bela diri. Ya, harus siap mempertaruhkan hak kalian. Ya, harus bisa bela diri. Kemudian yang kedua, penanganannya itu tadi melapor ya. Melapor kalau di sekolah, melapor lebih dulu atau kepala sekolah. Maka nanti akan dipanggil sama kayak tadi prosedurnya, tindak lanjutnya, dan akan diberikan peringatan ataupun sanksi ataupun hukuman ya, sesuai dengan tindakannya yang berlaku. Itu ya. Paham ya tentang sosialisasi, penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi intinya kekerasan itu ada dua, dalam bentuk bullying ataupun dalam bentuk seksual. Nah, di dalamnya ada 4 kategori tadi ya. Jadi ingat-ingat. Terus kalau melihat ataupun mengalami langsung melapor supaya ditindaklanjuti dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang bisa merugikan lebih besar lagi ya, dan tidak terulang kembali. Karena sekolah ini merupakan tempat menuntut ilmu ya, tempat lembaga pendidikan mencari ilmu. Ilmu itu merupakan sesuatu hal yang sangat suci ya, sangat suci. Karena ilmu itu turunnya dari mana? Dari Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Ya, jadi ilmu itu suci. Tidak boleh hal-hal yang suci dicampurkan dengan hal-hal yang kotor, ataupun hal-hal yang haram dan yang najis ya. Paham ya? Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, diharapkan nanti kalau terjadi langsung melapor, dan semoga saja kelas ini tidak pernah terjadi ya, sampai lulus, sampai ke depannya di SMP maupun ke SMA kalian nanti ya melanjutkannya ya. Semoga tidak terjadi ke depannya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan dulu tentang sosialisasi, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.